Bab 1931, Kondisi Bulanan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu tidak punya pilihan selain mengikuti. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain, tetapi itu tidak masalah baginya. Bahkan jika dia tidak memberi pihak lawan kemarin, apakah pihak lain ingin membalas dendam? He Yue membawa Zhang Yu ke suatu tempat dengan sedikit orang, dan kemudian berhenti. Menoleh ke atas dan ke bawah lagi untuk saling memandang. Zhang Yu tanpa ekspresi dan tampaknya tidak melihat adanya kekhawatiran. Hening sejenak, He Yuchai berkata, "Aku tidak tahu apakah aku harus memanggilmu Zhang Yu, atau memanggilmu Tuan Bing Wang." Zhang Yu Wenyan membeku, lalu menggosok hidungnya, dan berkata, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu harus lebih jelas dariku. He Yue berkata dengan dingin, jangan lupa, kali ini seluruh pasukan bertanding, pasukan menengah kita pulang. Bahkan jika tidak termasuk aku, di sini banyak instruktur seharusnya telah melihat pertandingan. Atau, apakah kamu ingin pergi ke kafetaria instruktur untuk sarapan dan mencoba? Setelah mendengar ini, Zhang Yu hanya bisa menunjukkan senyum pahit, dan berkata, Instruktur He. Aku tahu apa yang terjadi kemarin, dan aku melakukan kesalahan. Tetapi gadis-gadis itu benar-benar tidak dapat melakukan begitu banyak push-up. Kalau tidak, aku minta maaf kepadamu, dan kamu memberiku sedikit muka, jadi jangan biarkan semua orang tahu tentang aku. Oke, apakah kamu memperlakukanku dengan sangat pelit? He Yue juga tersenyum ketika mendengar ini. Zhang Yuanyan juga tersenyum canggung, aku seharusnya memiliki hak untuk tetap diam saat ini. Hehehehe, He Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tiba-tiba teringat apa yang dia katakan, ya. Aku tidak tahu apakah Fang tidak nyaman untuk bertanya kepadamu, Bing Wang, bagaimana kamu bisa bergaul dengan para siswa? Pengaturan organisasi. Zhang Yu buru-buru keluar dari organisasi yang tidak perlu, saya yakin pihak lain juga malu untuk bertanya. He Yuewen mengangguk dan mengangguk, tentu saja, dia tidak bermaksud melakukan penelitian sedalam itu. Bagaimanapun, identitas Zhang Yu istimewa, bertanya terlalu banyak sungguh tidak pantas. He Yue teringat sesuatu lagi dan berkata, itu benar. Bertanyalah tentang levelmu, bukankah itu seharusnya pelanggaran? Zhang Yu tersenyum, Letnan. He Yuewen buru-buru menegakkan tubuh, sambil memberi hormat, berkata, baik tuan. Zhang Yu tersenyum pahit ketika dia melihat ini. Pada saat yang sama, dia berkata, diam. Sebenarnya, saya hanya seorang kader sipil, bukan perwira senior. Pidato He Yue juga mengejutkan. Anda harus tahu bahwa lawannya adalah Raja Kontes, yang terkuat yang dipilih oleh pasukan khusus nasional. Bagaimana mungkin itu adalah kader sipil? Namun, He Yue juga segera menanggapi. Status Zhang Yu istimewa. Sekarang dia telah memasuki universitas-universitas terbaik di negara ini untuk studi lebih lanjut. Apakah dia seorang kader sipil atau bukan, dia tidak sebanding dengan sersan kecilnya sendiri. He Yue memikirkan hal ini, yang pasti sedikit tertekan, tetapi dia juga menyesuaikan diri dengan cepat. Bagaimanapun, pihak lain adalah raja prajurit dari seluruh pasukan. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, yang lain akan iri. He Yue memikirkan hal ini dan berkata, ya, Tuan. Banyak instruktur kami di sini telah menyaksikan seluruh kompetisi militer. Saya khawatir hal Anda adalah bersembunyi untuk sementara waktu, tidak selamanya. Gunakan saya untuk membantu Anda mencegah mereka terlebih dahulu, Jarum. Zhang Yuanyan memikirkannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu lagi. Hal semacam ini, tidak terkenal, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Tetapi jika aku dikenali, bolehkah aku membantumu menghentikanku? He Yuewen berkata sambil tersenyum bahwa dia hanya ingin setuju, tetapi kemudian memikirkan sesuatu, dan tersenyum dan berkata, berjanjilah juga. Tetapi Tuan, Anda harus menjanjikanku satu syarat. Syarat apa? Zhang Yu berkata dengan aneh. He Yue tertawa, Anda harus membiarkan saya mendapatkan instruktur terbaik dalam pelatihan militer ini. Zhang Yu membeku, dan kemudian tersenyum pahit, beraninya aku menjaminnya. Pemilihan itu bukan tanggung jawabku. He Yue tertawa, aku tidak peduli. Karena ada prajurit sepertimu di timku, tentu saja kita harus menjamin sedikit kesejahteraan.
Zhang Yuwenyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, baiklah. Aku akan berusaha semampuku. Tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat membantumu mendapatkan instruktur terbaik. He Yue tertawa, kalau begitu aku akan menunggu untuk melihat penampilanmu yang luar biasa sebagai prajurit kepala. Setelah sarapan, untuk mencegah instruktur wanita yang dingin dan nakal itu muncul lagi, semua orang di kelas 2 datang ke taman bermain lebih awal setelah makan. Tak lama kemudian sosok He Yue muncul lagi di kejauhan. Sudah berakhir, instruktur sudah datang, tetapi Zhang Yu belum datang. Katanya dengan cemas dengan kepuasan. Ma Rongxuan berkata, tidak mungkin. Zhang Yu terlambat ke kafetaria, tidak ada tempat duduk, sekarang aku belum bisa menyelesaikannya. Puas dan mengerutkan kening, ya. Jika Zhang Yu datang terlambat, instruktur tidak dapat menemukannya karena alasan apapun. Apa yang begitu menakutkan tentang ini? Bao Ziki menyeringai ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, jangan lupa bahwa orang dapat melakukan lebih dari 1000 push-up. Menurutku, tidak peduli seberapa terlambat kamu datang, Zhang Yulei itu mudah. Semua orang benar, ketika beberapa anak laki-laki di kelas mendengar kata-kata itu, mereka juga mengeluarkan, hehehehe. Tertawa, Wu Yue mendengar sedikit ketidaksenangan di wajahnya, lalu berkata, hei. Semua orang adalah teman sekelas. Apa yang harus saya lakukan untuk membantu saya saat ini? Zhou Xiaoxiao mendengar kata-kata itu dan berkata, Wu Yue benar. Bahkan jika Zhang Yu dalam keadaan sehat, dia tidak dapat melakukan lebih dari 1000 push-up setiap hari. Bukankah itu melelahkan? Tong Jingru mengangguk, para siswa harus saling mendukung. Pada saat ini, lebih baik bagi semua orang untuk bertukar pikiran. Itu benar, mari kita bantu memikirkannya. Cepat, cepat. Siapa yang punya ide bagus? Beberapa gadis lebih cemas dalam berbicara. Ketika anak laki-laki di kelas melihat ini, mereka hanya bisa menatap lebar-lebar. Meskipun anak laki-laki tahu bahwa beberapa gadis lebih tertarik pada urusan Zhang Yu karena kebaikan kemarin. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan sekarang? Ketika beberapa orang sakit kepala, tiba-tiba seseorang berkata, lihat. Zhang Yu kembali. Semua orang mendengar kata-kata itu dan buru-buru melihat ke samping, tetapi melihat sosok Zhang Yu juga muncul di kejauhan. Beberapa orang melihat Zhang Yu, lalu menoleh untuk melihat instruktur lagi, dan mendapati bahwa He Yue akan pergi, dan Zhang Yu tertinggal di belakang, tanpa kecemasan apapun. Melihat ini, beberapa orang di ruangan yang sama dan para gadis, meskipun mereka tidak berani berteriak, buru-buru melambaikan tangan ke Zhang Yu, berharap kecepatannya akan lebih cepat. Sayangnya, gerakan lambaian semua orang tidak memberikan efek apapun. Kecepatan Zhang Yu masih lambat seperti biasa, membuat semua orang cemas. Namun, tak lama kemudian He Yue telah datang ke kerumunan, dan beberapa dari mereka hanya bisa menarik telapak tangan mereka, dan diam-diam berkata, kali ini Zhang Yu pasti tidak beruntung. He Yue mendatangi kerumunan dan melirik ke arah kerumunan. Karena dia tidak melihat Zhang Yu, dia berbalik dan melihat, seolah mencari sesuatu. Ketika semua orang di kelas melihat ini, mereka terdiam. Faktanya, semua orang juga tahu bahwa Zhang Yu adalah orang tertinggi di kelas. Dapat dikatakan bahwa jika orang lain di kelas tidak datang untuk sementara waktu, tidak akan mudah untuk menemukannya. Tetapi bahkan ketika Zhang Yu tidak datang, dia melihat sekilas bahwa ada seekor unta yang hilang dari kawanan, dan hanya orang bodoh yang bisa melihatnya. Ketika Bao Ziki melihat ini, dia juga sangat gembira. Diam-diam, biarkan anak laki-lakimu bertarung melawanku. Ini bagus, aku tidak perlu berurusan denganmu, sekarang Tuhan telah menghukummu. Di bawah perhatian hampir semua orang, Zhang Yu perlahan berjalan ke depan kelas dari kejauhan. Sambil berhenti, dia menatap He Yue. Dia tersenyum dan berkata, maaf. Aku terlambat. Ketika semua orang di kelas melihat ini, mereka terdiam. Oke, tidak ada alasan, katakan saja aku terlambat. Bahkan jika anakmu dapat melakukan lebih dari 1000 push-up tanpa khawatir, kamu harus memberi sedikit muka pada instruktur. Bao Ziki mencibir melihat pemandangan itu. Diam-diam berkata, hukum dia 1000 push-up. Buat dia gila lagi. Tetapi ketika He Yue mendengar ini, alih-alih marah, dia malah tersenyum, berkata, oke. Kembalilah ke tim, nyata atau palsu. Ketika semua orang di kelas melihat ini, mereka pada dasarnya tercengang. Bagaimana ini bisa berakhir? Bukankah seharusnya setidaknya ada 1000 push-up?
Dengan semua orang tercengang, Zhang Yu kembali ke antrean. Oke, mari kita mulai fase pertama latihan antrean dasar. Mengikuti suasana aneh di kelas, He Yue mulai mengatur kerumunan untuk berlatih antrean. Namun, mengenai latihan antrean, He Yue hanya ingin kembali. Setelah istirahat sebentar, berdiri tegak, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri dan kembali, dia menghentikan kata sandinya. Melihat Zhang Yu berkata, "Zhang Yu, keluar dan berikan demonstrasi kepada semua orang." Datang, semua orang di kelas mendengar ini dan berkata pada saat yang sama. Tampaknya bagi semua orang bahwa Zhang Yu tidak merasa terganggu sekarang, yang tidak berarti bahwa dia tidak akan merasa terganggu. Sekarang biarkan Zhang Yulai memimpin tim untuk berdemonstrasi, dan terus mencari-cari kesalahannya lagi dan lagi. Ketika dia tidak naik ke panggung, jangan katakan apa-apa, dan akhirnya biarkan anak Anda melakukan 1000 lompatan katak, dan lihat apakah Anda gila. Zhang Yuwenyan tentu saja tertekan. Sebenarnya, sebelum pelatihan militer ini, dia sudah memikirkannya. Jika dia bisa bersikap rendah hati, dia akan bersikap rendah hati, dan berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Tetapi siapa yang tahu bahwa rencananya tidak berubah dengan cepat setelah itu, hanya melakukan beberapa push-up dan dicekik oleh orang lain. Sekarang bahkan jika Anda ingin bersikap rendah hati, Anda tidak bisa bersikap rendah hati. Zhang Yu tidak punya pilihan selain berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan mereka. Mata yang malang itu terkunci pada teman sekelasnya. Istirahatlah. Li Zeng, belok kanan, belok mundur. He Yue meneriakkan slogan itu setelah Zhang Yu berdiri diam. Dan Zhang Yu juga secara kondisional tercermin dalam slogan He Yue, bukan berhenti melakukan tindakan. Ketika kelas kedua dimulai, mengapa Yue pasti mengikuti demonstrasi Zhang Yu, dan mencarinya. Yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa He Yue berteriak untuk waktu yang lama dan tidak berniat menemukan perbedaan. Meskipun slogan itu terus-menerus, tidak ada yang terjadi. Dengan peningkatan jumlah slogan secara bertahap, semua orang juga menemukan tindakan Zhang Yu, tidak memiliki kekurangan umum dari para pemula, tetapi juga sangat sempurna. Faktanya, semua orang di kelas telah berpartisipasi dalam pelatihan militer di sekolah menengah, jadi bukan Bai Ding yang tidak tahu apa-apa. Meskipun slogan He Yue hanya belok kiri, belok kanan, istirahat, dan mengatur beberapa perintah dasar, tetapi tindakan Zhang Yu sangat standar, yang membuat orang tidak dapat menemukan masalah apapun. Jika teknik ini bergerak, He Yue juga harus mengambil kesalahan, yang berarti sedikit mengambil tulang di dalam telur. Melihat kinerja Zhang Yu begitu sempurna, orang-orang di kelas juga mulai membicarakannya. Saya tidak menyangka Zhang Yu luar biasa. Ya, lihat tindakan ini, tidak jauh lebih buruk dari instruktur itu ketika saya masih di sekolah menengah. Jadi Zhang Yu juga memiliki dua kuas. Dia tidak takut instruktur datang untuk mengambil tulang di dalam telur. Itu benar, dan apa-apaan ini? Bao Ziki mendengar kata-kata itu dengan sedikit tidak bermoral, hanya beberapa tindakan sederhana untuk melawan sesuatu. Siapa yang tidak bisa melakukan ini? Sepertinya itu tingkat tinggi. Tidak, sebenarnya, semua orang telah berlatih tindakan ini selama pelatihan militer sekolah menengah. Siapapun bisa melakukannya. Hao Nan juga membantu. Semua orang di kelas saling mendengar dan saling memandang. Meskipun secara logis, tindakan yang diminta oleh He Yue sangat sederhana. Tetapi kunci masalahnya adalah kualitas tindakannya, seolah-olah Zhang Yu melakukannya di tempat, saya khawatir kebanyakan orang benar-benar tidak bisa. Tentu saja, semua orang tahu bahwa hubungan antara keduanya dan Zhang Yu tidak baik. Tentu saja tidak ada seorang pun dan dua orang yang menaikkan standar. Segera, Zhang Yu menyelesaikan tahap pertama tindakan dasar yang diminta oleh He Yue. He Yue dapat dikatakan sangat terkejut. Dari sudut pandang profesional, Zhang Yu berbalik dan berdiri diam dan menunggu tindakan. Levelnya benar-benar tidak biasa. Setidaknya, di sampingnya, tidak ada yang memiliki standar setinggi itu. Tentu saja, tidak terlalu luar biasa untuk berpikir bahwa pihak lain adalah raja tentara dalam kompetisi besar. Dengan mengingat hal ini, He Yue memutuskan untuk meningkatkan gerakannya untuk melihat apakah kecepatan Zhang Yu sama. Pada saat ini, He Yue benar-benar melupakan pekerjaannya dan mencurahkan seluruh energinya untuk Zhang Yu. Itu membuat kelas kedua berdiri di sana, terdiam. Sebenarnya, pada saat ini, orang-orang di kelas tidak merasa bahwa He Yue ingin melihat level Zhang Yu yang sebenarnya,
tetapi merasa bahwa He Yue sedang mencari masalah Zhang Yu. Mereka hanya menggaruk kelinci dan mengikuti nasib buruk. Meskipun dia tidak berlatih, tetapi matahari yang besar tidak semudah itu. Saat kecepatan Zhang Yu bergerak semakin banyak, semua orang di kelas menemukan bahwa Zhang Yu bukan beberapa gerakan yang kuat, tetapi semua gerakan sangat kuat. Pada saat ini, bahkan orang awam pun dapat melihat bahwa Zhang Yu tampaknya tidak berpura-pura menjadi luar biasa, dia benar-benar luar biasa. He Yue akhirnya gagal mengagumi Zhang Yu. Mungkin sebelumnya, dia masih merasa bahwa meskipun pihak lain adalah raja kontes, dia belum tentu mendapat kesempatan untuk mengikuti kecepatannya. Sekarang tampaknya raja prajurit itu sangat komprehensif. Terus terang saja, itu jelas bukan levelnya sendiri sebagai instruktur pelatihan militer kecil, yang dapat dibandingkan. Hal berikutnya sangat sederhana. He Yue meminta Zhang Yu untuk memimpin pelatihan tim. Dia berkata bahwa dia mengawasi dari samping. Sebenarnya, dia ingin melihat bagaimana para ahli mengajar. Zhang Yu tidak punya pilihan selain mengambil alih kerja tim lagi. Kelompok orang kedua, di bawah kepemimpinannya, mulai berlatih dalam barisan. Untuk pertama kalinya, hal-hal aneh terjadi di seluruh pangkalan pelatihan. Baru pada hari kedua setelah pembukaan taman, instruktur tim mulai menonton dari pinggir lapangan, berlatih dalam barisan, dan seorang siswa bertanggung jawab atas seluruh proses meskipun pelatihan kelas 2 tampaknya tidak melibatkan instruktur nakal di permukaan, tidak mudah bagi setiap orang di kelas untuk membayangkannya. Meskipun He Yue meminta Zhang Yu untuk memimpin pelatihan tim, band tersebut sebenarnya berdiri di samping pengawas, dan pada saat yang sama, ia terus merekam dengan ponselnya atau menulis di buku. Ia juga menghentikan pelatihan dan Zhang Yuzai dari waktu ke waktu. Itu bergumam, tampaknya beberapa rencana pelatihan sedang disesuaikan sehingga setiap orang di kelas 2 tidak berani ceroboh. Intensitas pelatihan Zhang Yu sama sekali tidak berarti apa-apa. Bahkan lebih ketat dari yang diharapkan, dan kadang-kadang bahkan membuat orang merasa seperti menguliti telur, yang membuat setiap orang di kelas 2 tertekan. Namun, bahkan jika beberapa orang di kelas sedikit tidak puas dengan Zhang Yu, tetapi He Yue berada di pihak untuk mengawasi seluruh proses, orang-orang yang tidak puas tidak berani berbicara, dan mereka hanya bertindak sesuai dengan perintah Zhang Yu. Tentu saja, jika He Yue tidak ada di sini, seperti saat makan siang, semua orang pasti akan menamparkan Zhang Yu. Tetapi Zhang Yu tidak dapat menahannya, karena dia juga mencoba menangkap bebek di rak, dan He Yue terlalu ketat. Jika Anda ingin mencapai hasil, tetapi tidak ingin berlatih keras, bahkan jika dia adalah raja tentara, itu tidak begitu ajaib. Jadi cara terbaik adalah menggunakan perisai He Yue. Bagaimanapun, sebagian besar bisikan yang dikatakan He Yue kepadanya sebenarnya memintanya untuk berlatih. Masalahnya adalah orang-orang di kelas tidak tahu. Pada saat itu, dia akan sedikit palsu, dan siapapun yang tidak ingin melakukan push-up secara alami harus mendengarkan kendali penuhnya. Tidak peduli apapun, Zhang Yu menerima keluhan kolektif di kelas dan memimpin tim untuk menyelesaikan latihan keras seharian. Setelah mandi di malam hari, Bao Ziki mengusulkan untuk bermain poker lagi. Namun, Zhang Yu tidak bermain kali ini, tetapi malah memberi kesempatan kepada Fang Guoxi yang selalu ingin bermain. Meskipun Bao Ziki enggan di dalam hatinya, tidak mudah untuk mengatakan apapun. Namun, setelah Fang Guoxi mengambil alih pekerjaan papan poker, dia biasanya beruntung, hampir ditangkap, dan dengan cepat kehilangan beberapa ratus dolar. Karena arus kas pelatihan militer telah mencapai titik terendah, dia hanya bisa keluar dari permainan dan menyerahkan kartu remi lagi kepada Zhang Yu. Zhang Yu, yang bergabung kembali dalam permainan, tidak seberuntung Fang Guoxi, dan peruntungannya mulai menguat lagi. Dapat dikatakan bahwa Fang Guoxi tidak senang. Tetapi tidak mungkin, karena uangnya telah habis, dia hanya bisa menjadi penonton pada akhirnya. Beberapa orang bermain lagi sampai asrama ditutup, dan itulah akhirnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Yu bertanggung jawab atas pelatihan militer di kelas hampir sepanjang waktu. Kecuali untuk hal-hal tertentu, He Yue berdiri di samping dan menyaksikan seluruh proses. Dia hampir tidak berpartisipasi dalam pelatihan, membuat semua orang di kelas kedua terdiam. Meskipun semua orang tahu bahwa pada tahap akhir pelatihan militer umum, pekerjaan pelatihan di kelas pada dasarnya diserahkan kepada siswa dengan tingkat pelatihan yang lebih baik. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat siswa menyerahkan tongkat begitu awal. Saya tidak tahu,
Saya pikir Zhang Yu adalah guru resmi kelas 2. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kelas kedua, yang dipimpin oleh Zhang Yu, telah membuat kemajuan besar dalam berbagai tindakan teknis. Bahkan di mata He Yue, seorang pengamat profesional, itu hanya beberapa hari yang lalu. Tingkat kelas kedua pada dasarnya telah mencapai tingkat kelas terbaik sebelumnya. Dan tidak hanya tingkat kelompok siswa di kelas telah membuat kemajuan besar, tetapi juga tingkat He Yue juga telah membuat kemajuan besar. Hanya saja kemajuan siswa adalah tindakan spesifik, dan kemajuan He Yue hanyalah idenya. Tentu saja, He Yue tidak sepenuhnya menjadi penjaga toko. Dia harus mengatur proyek lain kecuali antrean. Karena kelas kedua sangat sibuk bermain di belakang kepala, permainan rutin setiap malam tidak pernah terputus. Meskipun Zhang Yu tidak terlalu tertarik bermain poker, tekanan pelatihan di kelas relatif tinggi. Jika ada yang ingin bermain sebentar, dia secara alami malu untuk memecahkan gong. Hanya saja keberuntungan Zhang Yu selalu lebih baik, hampir menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit. Dia memenangkan ribuan dolar secara total, yang membuat orang-orang yang sama lainnya iri. Segera, waktunya telah tiba untuk pemilihan formal tim dermawan divisi. Para perwira senior yang bertanggung jawab atas manajemen distrik departemen harus memilih kelas dan instruktur yang lebih baik dari kelas-kelas yang ada untuk bertanggung jawab atas pelatihan tim dermawan, yang membuat para instruktur di setiap kelas sedikit gugup. Bagaimanapun, apakah mereka dapat menjadi instruktur sejati tim dermawan adalah dasar penting untuk membuktikan apakah mereka telah mencapai standar pada tahap pertama pekerjaan. Tentu saja, bagi para instruktur ini juga merupakan hal yang sangat berharga untuk dinantikan. Karena Fakultas Teknologi Informasi adalah departemen yang relatif besar di Universitas Gyeonggi, ada juga banyak kelas. Para instruktur dan petugas yang bertanggung jawab dari setiap kelas berdiri dan menyaksikan seluruh proses. Tentu saja, He Yue juga berdiri di antara kerumunan instruktur, dan saat antrean berbagai kelas berlanjut, dia terus berbicara tentang dirinya sendiri. Salah satu instruktur yang bertugas melihat sekelompok siswa yang lewat dan berkata, "Siswa-siswa di kelas ini melakukannya dengan baik. Siapa yang memimpin tim? Lapor Pak, ini kelas ilmu komputer ketiga yang saya bawa." Seorang instruktur di antara kerumunan itu buru-buru berseru. Petugas yang bertanggung jawab menoleh untuk melihat orang yang berbicara, dan setelah memastikan identitas orang lain, dia mengambil buku catatan dan menulis sesuatu di atasnya. Melihat ini, sejumlah instruktur di sebelah mereka menunjukkan sedikit ekspresi iri. Karena ini telah menunjukkan tingkat antrian kelas, itu telah memasuki mata atasan, dan terus terang, instruktur tersebut kemungkinan akan menjadi instruktur utama dari tim sampingan. Seorang instruktur wanita berkata dengan iri, "Saya tidak menyangka tim Song Wei cukup bagus." Instruktur wanita lainnya berkata, "Saya mendengar bahwa Song Wei telah mengikuti pelatihan militer 2 kali sebelumnya, dan kami adalah instruktur yang lebih berpengalaman di sini. Jadi Song Wei seharusnya menjadi instruktur terbaik yang memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan militer ini. Seharusnya ada kesempatan. Aku tahu Song Wei sangat berpengalaman. Seharusnya aku berkonsultasi dengannya lebih awal. Di kelasku, masih ada 2 siswa yang berjalan dengan cara yang tidak lurus. Dan aku tidak bisa berkelahi, memarahi, atau berlatih. Kau bilang, satu persatu, semuanya diterima di nenek, bagaimana bisa begitu melelahkan untuk mengambil 2 langkah. Para instruktur di sekitarnya tertawa ketika mereka mendengarnya, haha. Jangan melihat latihan militer hanya berjalan beberapa langkah, tetapi sebenarnya membutuhkan kemampuan koordinasi tubuh yang kuat. Selain itu, belajar yang baik, tidak berarti kemampuan koordinasi tubuh sama baiknya. Untuk mengejar gelombang kemampuan atletik yang buruk, kau harus membawa akhirnya. Itu masuk akal. Ngomong-ngomong, He Yue, kau seharusnya memimpin latihan militer untuk pertama kalinya, kan? Seorang instruktur wanita menoleh ke He Yue. Ya, He Yue mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Baiklah, oke. He Yue tersenyum. Sangat mudah untuk melihat apa yang dikatakan He Yue. Dapat dilihat bahwa siswa di kelasnya seharusnya memiliki kualitas keseluruhan yang baik. Sekarang saya hanya bisa mengatakan bahwa mengejar ketertinggalan itu baik, lebih baik mengejar ketertinggalan. Bagaimanapun, tanah itu sekarang terbagi. Apakah tanaman akan tumbuh atau tidak, itu tergantung pada Tuhan yang tidak akan menurunkan hujan. Hahaha,
Beberapa instruktur di dekatnya tertawa ketika mereka mendengar itu. Kelas-kelas di taman bermain masih berlalu lalang dalam satu tim. Segera tibalah kelas kedua. Meskipun Zhang Yu bertanggung jawab atas seluruh pelatihan, untuk mencegah orang lain menemukan rahasia kecil dirinya, dia tidak berani berjalan di tempat yang mencolok, tetapi memindahkan dirinya dari baris pertama ke baris kedua. Meskipun terlihat lebih baik daripada rumus sebelumnya sedikit lebih tinggi, tetapi jika dia sengaja menekuk lututnya, dia masih bisa tetap bersikap rendah hati. Sebagai seorang pemimpin tim, Zhang Yu menyerahkannya kepada dua gadis, Wu Yue dan Tong Jingru, karena menarik perhatian dengan seorang pemimpin tim yang cantik dapat membantunya menghentikan banyak daya tembak. Namun meskipun demikian, ketika kelas kedua bergerak maju secara berurutan, itu masih menarik perhatian penonton. Pergerakan kedua shift itu seragam dan seragam. Dari semua antrian, itu tentu saja sangat menarik perhatian. Oh, kelas ini bagus. Siapa yang membawanya? Kepala yang bertugas di pinggir lapangan melihat ini, dan raut wajah yang tertarik pun muncul. Semua instruktur di sekitarnya saling memandang ketika mendengar kata-kata itu, dan mereka juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika He Yue melihat ini, dia buru-buru berkata, "Tuan, ini adalah kelas kedua dari profesional mikroelektronika yang saya bawa." Kepala yang bertugas mendengar itu tersenyum dan berkata, "Tim ini bekerja dengan baik." Tampaknya instruktur He Yue masih berada pada level tertentu. Banyak orang di sekitar mereka mendengar sedikit ekspresi iri. Anda tahu, banyak instruktur di sini sebenarnya baru pertama kali memimpin pelatihan militer. Pertama kali Anda memimpin tim, Anda dapat berjalan dalam antrean hingga ke level ini. Sejujurnya, itu tidak mudah, terutama di depan pemimpin. Kelompok orang kedua mengikuti antrean dengan langkah yang seragam, terlihat sangat enak dipandang. Kapten yang memimpin juga sering mengangguk, dan dia berulang kali mengenali kemampuan He Yue. Ketika orang-orang kelas kedua itu muncul di mata para instruktur, Wu Yue dan Tong Jingru berteriak, "Lihat ke kanan." 1, 2. Tim kedua juga merespons pada saat yang sama dan berubah menjadi langkah maju. Ketika kelompok kedua berubah menjadi langkah, itu bahkan mengejutkan para instruktur di depan mereka. Meskipun semua orang berjalan pada tingkat yang tinggi, para instruktur yang hadir sudah terkejut. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan semua orang berjalan, tingkat yang begitu tinggi. Bahkan beberapa instruktur berpengalaman merasa bahwa langkah kedua dan kelima tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa mereka telah mencapai tingkat rekrutmen 1 tahun. Namun masalahnya adalah pelatihan militer ini baru dimulai beberapa hari, dan antreannya sudah mencapai level ini. Akan sangat sulit untuk mempercayainya jika tidak melihatnya secara langsung. Aku tidak menyangka level pelatihan antrean He Yue begitu tinggi. Ya, biasanya aku tidak melihatnya. Memimpin kapten untuk melihatnya, bahkan lebih puas. Faktanya, setiap perguruan tinggi besar di Gyeonggi memiliki pemimpin dan perwiranya sendiri. Pada saat itu, ketika seluruh sekolah tampil berturut-turut, itu juga merupakan waktu ketika para perwira terkemuka dari perguruan tinggi besar menarik tim mereka keluar dari permainan. Jika tim sampingan sekolah tampil cukup baik, itu juga mewakili kemampuan luar biasa dari para perwira pemimpin akademi. Bagi para perwira ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menunjukkan wajah mereka di depan perwira atasan. Pemimpin tim memikirkan hal ini, lalu menoleh ke He Yue dan tertawa, "Instruktur He. Tim ini bekerja dengan baik. Mulai besok, beban Anda akan lebih berat. Jangan mengecewakan harapan organisasi terhadap Anda. Saya sangat menantikan penampilan luar biasa tim Anda dalam pencoretan seluruh sekolah." Ketika He Yue mendengar ini, dia juga sangat gembira, dan buru-buru memberi hormat, "Terima kasih, Tuan. Saya tidak akan mengecewakan harapan Tuan." Semua orang di sekitar mereka mendengar ekspresi iri. Kita harus tahu bahwa bagi para prajurit akar rumput ini, tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk memoles rasa kehadiran mereka dengan atasan mereka. Di masa depan, jika ada perwira senior dengan pangkat yang cukup di jajaran untuk membantu berbicara dan menjadi perwira non-komisioner senior, akan ada banyak manfaat. Latihan antrean kecil antrian informasi di sore hari segera berakhir, dan sekolah akhirnya membentuk 4 tim sampingan. Pemimpin tim adalah He Yue, yang termuda. Karena tim umum perlu mengatur organisasi, He Yue tidak mengatur pelatihan malam itu. Kedua kelompok itu kembali ke asrama untuk beristirahat lebih awal setelah makan. Setelah makan malam Haonan hendak kembali ke asrama,
tetapi Bao Ziki ditarik ke samping di tengah jalan. Hao Nan tidak mengatakan apa-apa, sebenarnya, keduanya telah kehilangan banyak uang untuk Zhang Yu akhir-akhir ini. Jika bukan karena persiapan Bao Ziki, saya yakin tidak ada yang akan membawa begitu banyak uang bersamanya dalam pelatihan militer. Namun, sejujurnya, Bao Ziki mampu bertahan sampai sekarang dan memutuskan untuk menyebabkan kecelakaan, yang cukup mengejutkan Hao Nan. Tampaknya orang lain itu memang pria yang sabar, dan mungkin dia benar-benar dapat mencapai tujuannya kali ini. Setelah mandi di malam hari, setelah Bao Ziki kembali ke asrama, dia buru-buru mengatur permainan lain. Karena beberapa orang terakhir bermain poker setiap hari sebelum tidur, Kepuasan dan Zhang Yu tidak merasakan sesuatu yang aneh, dan mereka dengan cepat berkumpul lagi. Melihat orang lain di asrama yang sama, mereka secara alami membuat masa lalu. Lagi pula, selama pelatihan militer, tidak diperbolehkan membawa ponsel dan komputer. Seluruh asrama tidak memiliki lampu listrik dan tidak ada peralatan listrik, jadi tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menonton beberapa orang bermain poker. Hanya saja selain Zhang Yu dan Bao Ziki, bahkan jika mereka sedikit tertarik, mereka tidak berani maju dan bergandengan tangan. Karena beberapa orang mungkin tampak tidak banyak bermain, tetapi bahkan jika itu hanya sebentar, itu adalah beberapa ratus dolar untuk menang atau kalah. Orang-orang yang tidak memiliki begitu banyak uang tunai di saku mereka secara alami malu untuk memberi isyarat. Saya telah ada di sekitar untuk kecanduan mata. Babak pertama, Zhang Yu beruntung, lebih dari 20 buah dipesan. Fang Guoxi, yang berada di pinggir lapangan, melihat ini dan tertawa. Zhang Yu tampaknya merasa beruntung baru-baru ini. Dia sering memenangkan uang. Sun Ming berkata, jelaskan bahwa mereka adalah master. Semua orang mengangguk. Setelah mendengar kata-kata itu, mungkin di awal permainan, dua pemain dalam satu permainan tidak mengerti masalahnya. Tapi sekarang sudah berapa putaran yang dimainkan, dan siapa yang memiliki level poker yang lebih tinggi, semuanya sudah jelas sekilas. Bao Ziki menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Ya. Aku telah kehilangan asteris di tanganku baru-baru ini." Tang Yi berkata, "Kamu seharusnya kalah banyak, kan?" Bao Ziki berkata dengan wajah muram, "Lebih dari 1000." Setelah mendengar ini, Hao Nan buru-buru berkata, "Aku masih kalah lebih dari 800." Wow, benar-benar banyak. Fang Guoxi selesai, dan menoleh ke Zhang Yu dan berkata, "Hanya Zhang Yu dan Puas yang menang. Aku juga kalah. Aku kalah lebih dari 100. Jadi Zhang Yu sendiri yang menang." Beberapa orang di sekitarnya mendengar Zhang Yu dan menatap Zhang Yu dengan heran. Zhang Yu tersenyum melihat pemandangan itu dan berkata, "Tidak mungkin. Beruntung." Fang Guoxi tampak iri dan berkata dengan iri, "Ya, Zhang Yu. Aku telah memenangkan begitu banyak hanya dalam beberapa hari. Aku pikir jika aku bermain selama beberapa hari lagi, tidak masalah jika aku memenangkan beasiswa." Bao Ziki berkata dengan sedikit depresi, "Sekarang akulah orang terburuk di sini." Hao Nandao, aku juga tidak beruntung. Kenapa? Bermain lebih besar. Bao Ziki tiba-tiba menyarankan. "Aku tidak peduli. Bagaimana denganmu?" Hao Nan mengangguk. Puas, mengerutkan kening, masih tidak ada lagi banyak uang untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak beruntung, ada ratusan dolar untuk dimenangkan dalam satu malam. Bao Ziki berkata dengan ekspresi kesal, "Tetapi masalahnya adalah aku kehilangan lebih banyak sekarang, bukankah itu bagus? Jika aku tidak bermain sedikit lebih besar, kapan aku akan mendapatkan uangnya kembali?" Puas, kesenangan kecil, bermain cedera besar. Tidak apa-apa bermain kecil dan cerewet. Jika kalah atau menang terlalu banyak, merusak keharmonisan antar teman sekelas, itu akan buruk. Kamu kalah lebih sedikit, tentu saja kamu mengatakan itu. Tapi masalahnya adalah orang yang paling banyak kehilangan uang adalah aku, oke? Bao Ziki mengatakan ini dan menoleh ke Zhang Yu, berkata, "Zhang Yu, apa pendapatmu?" Zhang Yu berpikir sejenak dan berpikir, "Seberapa besar kamu ingin bermain?" Bao Ziki berkata, "Bagaimana dengan 10 yuan?" "Apa, 10 yuan?" Puas dan terkejut, "Ini terlalu besar." Bao Ziki tertawa, 10 dolar bukanlah masalah besar. Ketika aku di tahun baru, sepupuku dan mereka berdua mulai dari 20. 10 dolar hanyalah standar tingkat pemula. Kamu bilang? Hao Nan. Hao Nan mengangguk dan berkata, 10 dolar tidak apa-apa.
Kami biasanya mulai setidaknya $10. $1 benar-benar untuk anak-anak. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita juga mahasiswa, bermain poker untuk memenangkan lotre, kita tidak bisa selalu bersama anak-anak. Level itu, mendengar ini, aku hanya bisa menatap Zhang Yu tanpa daya, dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak peduli. Pokoknya, Bao Ziki tertawa dan berkata cepat, lihat. Zhang Yu punya energi, puas, hanya $10. Tidak banyak yang bisa dimenangkan atau kalah, jangan pelit. Mendengarnya dengan puas, dia menoleh dengan wajah pahit, dan berkata, tapi, aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bao Ziki tertawa, apa yang kamu takutkan? Aku akan meminjamkannya kepadamu jika kamu kalah. Selain itu, kamu tidak perlu kalah. Mungkin kamu bahkan bisa menang. Puas saat ini, pada dasarnya didorong oleh bebek. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk dan setuju, tetapi dalam hatinya, dia sedikit naik turun. Meskipun $10 mungkin tidak terdengar banyak pada awalnya, itu bisa menjadi banyak. Untuk dimainkan, jika kamu tidak beruntung, itu secara alami akan sama dengan sejumlah kecil uang sebelumnya. Setelah mengubah kardinalitas kepala warna, pengocokan pun dilakukan, namun, tidak ada yang menyadarinya. Sebelum memulai, Bao Ziki melirik Haonan secara diam-diam, dan ada kilatan sinyal di mata mereka yang hanya mereka yang bisa mengerti. Pada permainan berikutnya, keberuntungan tampaknya berpihak pada Bao Ziki. Haha, 3-3. Bao Ziki sedikit bersemangat dan melempar 3 kartu terakhir di tangannya. Sambil membuang kartu-kartu di tangannya yang penuh dengan pendapat, dia menoleh ke Haonan Dao dan berkata, bagaimana caramu memainkan kartu ini? Apakah ada kartu straight yang tidak bisa membuat selebaran? Haonan mendengar senyum pahit dan berkata, aku tidak menginginkannya. Aku punya lebih banyak selebaran. Selain itu, aku tidak tahu dia punya anak kedua. Bao Ziki tersenyum bangga saat ini, oke. Aku punya anak kedua untuk duduk di kota, jadi mengapa aku harus pergi duluan? Puas, bisakah itu sama? Jika dia punya kartu straight, aku punya 2 kartu straight lagi. Akhirnya, aku mendapat sepasang dan hanya mendapat 1, tetapi aku tidak mendapatkan 1 sekarang. Bao Ziki tertawa, tidak masalah bagiku. Sekarang kamu hanya bisa menyalahkan anakmu karena tidak beruntung. Berikan uang, Zhang Yu 2 kali. Haonan 6. Beberapa orang mendengar bahwa mereka menarik uang, dan ekspresi yang paling enggan tentu saja adalah kepuasan. Tetapi tidak mungkin, sekarang saya hanya bisa mengakui kekalahan. Dapat dikatakan bahwa karena basis jackpot telah ditingkatkan, dia lebih buruk dalam bermain kartu daripada Bao Ziki. Sebaliknya, Bao Ziki tampaknya telah mengalahkan darah ayam, pada dasarnya memenangkan permainan. Meskipun Zhang Yu kehilangan uang, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memberikannya jika dia kalah. Bagaimanapun, dia juga menang banyak sebelumnya. Ini secara alami tidak akan takut kehilangan sedikit pun. Jangan bermain lagi, kata tanpa daya setelah kehilangan uang di tangannya. Mengapa tidak bermain? Bao Ziki berkata dengan aneh. Saya kehabisan uang, kata sedikit tertekan dengan kepuasan. Bao Ziki berkata, hanya beberapa tangan Anda tidak akan punya uang. Benarkah palsu? Puas, kali ini kita main saja. Aku kalah lebih dari 800. Ditambah dengan lebih dari 100 yang aku kalahkan dari Zhang Yu sebelumnya, yang berarti $1000 lebih sedikit. Aku benar-benar tidak punya uang. Bao Ziki berkata, aku tidak punya uang untuk dipinjamkan kepadamu. Kamu akan membayarku kembali nanti. Puas, Wen Yan menunjukkan ekspresi antusias, tetapi setelah berjuang dalam hati, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Aku tidak beruntung hari ini. Aku masih tidak bermain. Aku sangat kecewa. Bao Ziki berkata dengan tidak nyaman, dan melihat yang lain, berkata, apakah ada yang mengambil tongkat estafet? Beberapa orang di sekitar saling memandang, jika sebelumnya, seseorang benar-benar ingin bermain untuk sementara waktu. Tetapi masalahnya sekarang adalah menang atau kalah terlalu besar. Tidak ada yang menyiapkan uang tunai sebanyak itu selama pelatihan militer. Bahkan jika mereka ingin bermain, mereka tidak berdaya. Tepat ketika semua orang merasa tidak ada yang ingin menjadi pansia, Tang Yi, yang tidur dengan Bao Ziki, tiba-tiba berkata, karena tidak ada yang bermain. Biar aku saja. Bao Ziki tersenyum dan tampak puas, dan berkata,
pemimpin regu, seseorang telah menjadikanmu seorang pengejar Pan. Kalau begitu, tolong ganggu dirimu, mari kita buat tempat. Puas dengan berita itu adalah pandangan yang buruk, tetapi tidak ada cara untuk melepaskan posisi itu. Bao Ziki tertawa setelah melihat Tang Yi duduk. Tang Yi, apakah kamu tidak perlu mengubah posisi? Tahta pengawas telah membayar biaya sekolah sejak awal. Semua orang di dalam ruangan mendengar kata-kata itu dan berkata, oh. Sebuah senyuman, kepuasan tentu saja merupakan pandangan depresi. Tang Yi tertawa, tidak. Kamu harus membayar biaya sekolah jika kamu tidak bermain. Bao Ziki mendengar kata-kata itu dan memprovokasi kakak, aku punya energi. Ayo kita mulai. Setelah itu, dia mengambil poker dan terus mengocok. Namun, dalam permainan berikutnya, Bao Ziki seberuntung sebelumnya, dalam 5 atau 6 dari 10 permainan, dia menang. Yang paling tidak beruntung adalah Zhang Yu. 89 dari 10 permainan itu kalah. Hei, Haonan, bagaimana kamu bertarung? Mereka bertiga, tidak bisa membuat selebaran. Tidak, Tang Yi. Ada anak kedua yang tidak bisa menutupinya dengan tangannya, apakah itu akan bertelur? Tidak, Haonan, bukankah kamu bermain kartu seperti ini? Aku mengandalkan, Tang Yi, kamu memberi uang. Duduk berdampingan dengan Puas, mulutnya tidak diam sama sekali. Meskipun Puas tidak mengatakan apa-apa, orang-orang di sekitarnya sepertinya mencium bau aneh dari kata-katanya, dan mereka pasti saling memandang. Pada saat ini Bao Ziki dapat dikatakan puas dengan api. Bao Ziki akhirnya tidak dapat menahannya, dan berkata sambil mendesah kecil, hei. Puas, aku mohon kamu untuk mengistirahatkan mulutmu. Ada apa? Puas dan sedikit mengernyit. Ada apa? Kata-katamu terlalu berlebihan untuk mengganggu permainan kartu kita. Mata Bao Ziki melotot. Puas mendengar kata-kata yang tepat, dia berkata, ayolah. Saat kamu bermain kartu, aku tidak berbicara dengan baik. Aku hanya berbicara setelah permainan selesai. Bao Ziki berkata, kamu seharusnya tidak berbicara kapanpun. Tidakkah kamu pernah mendengarkan pemain catur? Belum pernah mendengarnya. Puas dengan ekspresi terdiam, dia berkata, aku yakin. Aku juga mendengar untuk pertama kalinya bahwa tangan sudah berakhir, dan kita tidak akan membiarkan mereka berdiskusi. Bao Ziki berkata, diskusi yang luar biasa. Kamu jelas-jelas membuat masalah, oke. Haonan berkata dengan dingin, hadirin sekalian. Tolong lakukan yang terbaik untuk bagian kalian. Teruslah berteriak dan berteriak, bukankah sudah jelas itu akan mengganggu orang lain? Tang Yi juga berkata dengan dingin, tidak. Dia belum mengetahuinya. Puas dengan kata-kata juga merupakan orang yang tidak bisa berkata-kata. Puas tentu saja bukan orang bodoh. Selama ini, dia menyaksikan Zhang Yu dibantai oleh beberapa orang di Bao Ziki, dan dia mengetahuinya. Sebenarnya, dia telah berbicara cukup lama, hanya untuk mengingatkan Zhang Yu agar tidak melanjutkan permainan. Saya tidak menyangka beberapa orang dari Bao Ziki, yang benar-benar menghadapinya. Puas dengan ini, saya juga memutuskan bahwa saya tidak tahan, dan saya hanya memilih kata-kata dengan Zhang Yu. Memikirkan hal ini, dia mendekati telinga Zhang Yu dan berbisik, Zhang Yu. Berhenti bermain, mereka akan memukulmu bersama-sama. Kamu bukan lawan mereka. Zhang Yu bukanlah orang bodoh, sebenarnya, dia telah lama melihat bahwa 3 orang lainnya melakukan gerakan kecil. Hanya saja dia tidak menganggapnya serius. Menurutnya, itu hanya hiburan. Tidak peduli seberapa banyak dia menang atau kalah. Kemudian berbisik, aku tahu. Aku akan berhenti bermain sebentar. Mengangguk dengan puas, dan tidak mengatakan apapun. Meskipun Bao Ziki tidak tahu apa yang mereka berdua gumamkan. Tetapi melihat bahwa Zhang Yu tidak mengatakan tidak untuk bermain, dia tidak mengatakan apapun. Beberapa permainan berikutnya, keberuntungan Zhang Yu seburuk sebelumnya, hampir kalah dalam permainan, dan segera semua uang yang dimenangkannya sebelumnya dikembalikan. Puas melihat pemandangan ini, tetapi juga cemas, dan berulang kali mengedipkan mata pada Zhang Yu. Zhang Yu kehilangan satu lagi, lalu tertawa dan kehilangan kartu remi di tangannya, dan berkata, jangan bermain. Mari kita hitung. Haonan dan Tang Yi mendengar sepatah kata. Pada gilirannya, semua refleks terkondisi menatap Bao Ziki. Melihat ini, Bao Ziki buru-buru berkata, kenapa tidak dimainkan saja? Mainkan sebentar, Zhang Yu berkata,
hari ini aku tidak beruntung. Aku selalu kalah, ganti keberuntunganku di lain hari, dan bermain lagi. Bao Ziki berkata, tidak mungkin mengganti keberuntungan untuk hari lain. Jika kamu merasa kurang beruntung, kamu bisa mengubahnya sekarang. Ayo, aku sedang sibuk hari ini dan bisa mengubahnya untukmu. Hao Nan buru-buru berkata, ya, mungkin keberuntungan di posisi lain. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa datang ke posisiku. Tang Yi mendengar kata-kata itu dan buru-buru menasihati, masih terlalu pagi untuk mematikan lampu. Jadi istirahatlah lebih awal dan jangan berbaring. Bermain lagi, penuh pendapat, dia buru-buru menyela, lupakan saja. Zhang Yu sudah kehilangan banyak uang hari ini. Kurasa aku akan bermain di lain hari. Bao Ziki mendengar ini dengan ekspresi tidak senang, puas. Kenapa kamu di sini untuk membuat keributan lagi? Apa hubungannya masalah ini denganmu? Hao Nan melotot dan berkata, ya, puas. Tidak ada yang ingin bermain denganmu, bisakah kamu tidak bicara? Puas mendengar ini tidak baik, sibuk, kamu mengatakan ini, kamu agak terlalu banyak. Zhang Yu telah kehilangan banyak uang hari ini. Mengapa? Orang-orang tidak ingin bermain, kamu masih ingin memaksa orang lain untuk bermain. Ma Rongxuan, yang telah menonton pertandingan tanpa berbicara, juga berkata, saya tidak berpikir lebih baik bermain. Memukul uang dengan bermain poker itu menyakitkan. Jika Anda kalah lebih banyak, itu akan menyakiti saraf Anda. Itu tidak baik di antara para siswa. Hei, Ma Rongxuan, apa maksudmu dengan ini? Bao Ziki melotot ketika dia berkata, oh, ketika saya kehilangan uang sebelumnya, mengapa saya tidak melihat Anda mengatakan ini? Sekarang Zhang Yu hanya kehilangan sedikit, mengapa itu menyakitkan? Tergerak, Hao Nan juga berkata, tidak. Ketika saya menang, saya tidak mengatakan apa-apa. Jika saya kehilangan sedikit uang, saya tidak ingin bermain lagi. Hal yang baik apa yang telah menjadi milik Anda? Tang Yi juga berkata dengan nada mengejek dan ironis, jadi begitulah yang kukatakan. Berjudi adalah karakter. Aku selalu berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain, giliranku. Tapi itu benar-benar konyol. Melihat ini, beberapa orang lain di ruangan itu berbisik. Aku tidak menyangka Bao Ziki berbicara seburuk itu. Wah, ini membuatnya mudah untuk naik ke kapal pencuri, tetapi sulit untuk turun dari kapal pencuri. Aku ingin naik dan bermain dua permainan sebelumnya. Sekarang tampaknya sudah tepat untuk naik. Apakah menurutmu Zhang Yu berencana untuk terus bermain? Jelas ada masalah di tangan ini. Sekarang tergantung pada apakah Zhang Yu akan menyelamatkan muka atau meminta uang. Tetapi jika kamu tidak punya uang di sakumu, bahkan jika kamu ingin kehilangan muka, kamu tidak akan menemukannya. Hehehehe, Di kamar tidur, ketika ada api yang tidak diketahui menyala, Fang Zitong, yang sedang berbaring di tempat tidur sambil membaca buku, duduk dan berkata, Zhang Yu, ayo bermain, berapa banyak yang hilang adalah milikku. Fang Zi segera mengatakan hal yang sama, dan seluruh asrama tiba-tiba menjadi sunyi. Fang Zi adalah orang yang sama yang biasanya tidak banyak bicara di kelas. Jika dia tidak tampan, dia dikenali di kelas. Saya khawatir kebanyakan orang tidak akan mengingatnya. Tetapi siapa yang tahu pria yang biasanya pendiam, sekarang dia ingin menjadi tuan emas bagi Zhang Yu. Mungkinkah orang ini adalah tiran generasi kedua yang kaya? Semua orang di kelas juga saling memandang. Bao Ziki mendengar apa yang dia katakan. Awalnya dia berpikir bahwa selama Zhang Yu terjepit di sudut dan lawan tidak bisa bangun dan turun, dia akan jatuh ke ronde yang diaturnya dengan hati-hati, tetapi dia tidak berharap untuk membunuh Cheng Cheng sedikit demi sedikit. Hao Nan dan Tang Yi harus melihat Bao Ziki lagi. Bao Ziki terdiam beberapa saat, lalu tersenyum lagi, dan berkata, Zhang Yu, aku benar-benar iri dengan popularitasmu. Sekarang bahkan guru besar memilikinya, apalagi yang bisa kamu khawatirkan. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Beberapa tidak, mereka tahu cara kentut. Ayo bermain, bermalas-malasan juga bermalas-malasan. Puas dan Ma Rongxuan mendengar ini, tentu saja, sangat marah. Baru saja mencoba berbicara, Zhang Yu melambaikan tangannya dan menyela keduanya. Dia menoleh ke Bao Ziki lagi, lalu tersenyum, sepertinya kamu benar-benar ingin bermain denganku sampai akhir hari ini. Itu hanya untuk hiburan. Bao Ziki tertawa. Lagi pula, kamu memiliki dukungan dari Master Emas besar di belakangmu. Apa yang kamu takutkan?
Zhang Yuwenyan hehehehe. Dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia tersenyum, dan beberapa kata berkata, oke. Karena kamu sangat ingin bermain. Kalau begitu aku akan menemanimu sampai akhir. Saya baru-baru ini dirawat di rumah sakit. Tubuh baru saja pulih sedikit, dan berusaha untuk melanjutkan pembaruan sesegera mungkin. Oke, senang. Bao Ziki mendengar senyuman itu dan mengangkat ibu jarinya, berpura-pura mengagumi wajahnya, kakak itu sangat bersenang-senang hari ini. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, itu sudah pasti. Tapi, kamu bilang aku dapat mengubah posisi sesuka hati, haruskah aku menghitungnya? Bao Ziki menganggukkan kepalanya dan berkata, aku selalu berbicara dan berbicara. Kamu dapat memilih kemana kamu ingin pergi. Zhang Yuwenyan berpikir sejenak dan berkata, karena keberuntunganmu bagus, maka aku akan pergi ke posisimu. Kali ini aku akan mengocok kartu. Ngomong-ngomong, aku harus mengubah keberuntunganku, bukankah itu akan menjadi masalah? Tidak masalah, selama kamu bahagia. Bao Ziki tersenyum dan menjauh dari kursi, memberikannya kepada Zhang Yu. Namun, ketika keduanya berganti posisi, Haonan dan Tang Yi saling memandang dan tersenyum pada saat yang sama. Sebenarnya, di mata keduanya, ini jelas merupakan situasi 3 lawan 1, dan pihak lain tidak sadar. Terus terang, bahkan jika pihak lain sekarang berada di langit, itu tidak berguna, dan dia juga pemilik uang itu. Puas dan Marongsuan saling memandang, pada saat yang sama wajah mereka menunjukkan kecemasan. Meskipun keduanya tahu bahwa keluarga Fang Zi kuat, itu tampaknya bukan uang yang buruk. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa ketiga Bao Ziki jelas merupakan 3 lawan 1, dan bagaimana cara memainkan Zhang Yu dan memberikannya. Zhang Yu sama sekali tidak khawatir. Setelah mengubah peran, dia mulai mengocok perlahan, tetapi tampaknya jarang bermain poker. Tampaknya canggung saat mengocok. Saat melihat Bao Ziki, sudut mulutnya mengeluarkan seringai acuh tak acuh, dan pada saat yang sama, dia diam-diam berkata bahwa dia akan membiarkan anak laki-laki Anda kehilangan bahkan celana dalamnya. Setelah Zhang Yu mengocok kartu, beberapa orang menyentuh kartu secara berurutan. Bao Ziki mengutak-atik kartu di tangannya, dan kemudian melirik Haonan dan Tang Yi secara tidak sengaja. Keduanya juga memilah kartu di tangan mereka saat ini, lalu menatap Bao Ziki lagi, dan saling memberi petunjuk sederhana sesuai dengan kode rahasia yang mereka katakan satu sama lain. Bao Ziki melihat bahwa anak kedua ada di tangan Haonan, dan segera memiliki dasar hatinya, dan kemudian tertawa, siapa yang akan datang lebih dulu. Saya pertama, benar 3. Tang Yi tersenyum dan mengeluarkan sepasang kata. Ketika anggota keluarga berikutnya Haonan melihat ini, dia juga membalik 2 kartu dan berkata, ya 4. Zhang Yu juga mengeluarkan 2, dan berkata pada saat yang sama, ya. Tidak, aku benar untuk angka 4 dan kamu benar untuk angka K. Wajah kartunya begitu besar. Haonan terkejut saat melihat ini. Zhang Yu berkata, terlalu banyak kekalahan, bisakah kamu menghitung beberapa? Setelah selesai, tersenyum dan melihat ke rumah Bao Ziki berikutnya. Bao Ziki tidak menyangka wajah Zhang Yu begitu besar, dan mengerutkan kening, mendorong 2 kartu yang telah diambilnya, ragu-ragu sedikit, dan akhirnya menarik 2 dari 3 kartu as, berkata, sepasang A. Tang Yi dan Haonan menggelengkan kepala satu demi satu dan keduanya berkata mereka tidak mau. Zhang Yu tersenyum, menarik 2 lagi, dan berkata, ya 2. Melihat ini, Bao Ziki mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Haonan dan Tang Yi. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia minta maaf. Meskipun Haonan memiliki 2 lama di tangannya, itu hanya 1. Tentu saja, tidak ada cara untuk mengambil sepasang 2, dan dia hanya menggelengkan kepalanya. Melihat mereka bertiga menggelengkan kepala, Zhang Yu berkata tidak, lalu tersenyum, dan menarik 5 kartu, berkata, hulu. Melihat ini, Bao Ziki tiba-tiba merasa sedikit tercengang dan hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Tang Yi dan Haonan lagi. Namun, keduanya menggaruk hidung mereka dengan canggung, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Setelah melihat beberapa orang menggelengkan kepala, Zhang Yu kembali menarik 3 kartu dan berkata, 3 ki. Ketiganya bertemu, dan pada saat yang sama sedikit tercengang. Ketika Bao Ziki melihat ini, dia menyesal bahwa dia baru saja menghancurkan 3 as sebelumnya. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan selain melihat 2 lainnya lagi, tidak peduli. Jangan pergi lagi.
Tidak, apa yang salah? Tidak pernah. Hao Nan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Tang Yi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, semoga beruntung. Aku tidak berharap untuk menang tanpa anak kedua, 4 kecil. Andalkan saja. Bao Ziki sangat marah ketika dia melihat ini. Ketika dia menjatuhkan kartunya, dia mengeluh kepada Tang Yi, apakah kamu akan bermain kartu? Bagaimana kamu berani bermain berpasangan ketika kamu mulai? Ketika Tang Yi menjatuhkan kartunya, dia juga berkata, ini tidak bisa menyalahkanku. Oke, aku punya begitu banyak lawan. Apakah kamu ingin aku membuat selebaran? Puas sambil menonton pertempuran, saya mendengar tawa ini, jangan bicara tentang mereka yang tidak berguna. Cepat dan beri mereka uang. 11 per orang, 3 kali. Hahaha, Zhang Yu yang kaya ini. Ma Rongxuan juga tertawa. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, hanya keberuntungan. Bao Ziki mendengar bahwa wajahnya jelek. Meskipun dia kalah 3 kali ini, masalahnya adalah uang 2 lainnya juga darinya, jadi wajahnya terlihat bagus dan ternyata adalah hantu. Tang Yi dan Hao Nan saling melirik dengan wajah tak berdaya. Meskipun beberapa orang memberikan sedikit kode rahasia, tidak ada cara untuk sepenuhnya menghindari situasi yang ada, dan sekarang hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah suatu kesialan. Ketiganya merasa kesal, melempar uang itu ke Zhang Yu, dan memulai permainan lain. Zhang Yu ini bersikeras mengocok lagi, dan tentu saja beberapa orang sulit untuk mengatakan apapun. Segera setelah mereka bertiga menyentuh kartu lagi, Bao Ziki melirik wajahnya. Meskipun tidak ada anak kedua, itu masih rapi. Namun, ketika Bao Ziki melirik 2 lainnya, dan menemukan bahwa mereka juga memberi isyarat bahwa tidak ada anak kedua di tangannya, itu membuatnya merasa sedikit kesal. Pada saat ini, ketiga Bao Ziki tahu bahwa anak kedua ada di tangan Zhang Yu. Tang Yi berkata, siapa yang akan keluar lebih dulu? Zhang Yu tersenyum dan menggambar garis, sekop 4. Bao Ziki berkata, kotak 5. Tang Yi memikirkannya dan membuang selembar kertas, kotak 2. Bao Ziki dan Hao Nan saling melirik. Sebenarnya, mereka berdua tahu bahwa Tang Yi mencoba memaksa anak kedua Zhang Yu, dan kemudian ketiganya membunuhnya bersama-sama. Ketika Zhang Yu melihat Hao Nan menggelengkan kepalanya, dia mengeluarkan satu dan menggoyangkannya, sambil berkata, Plum Blossom 2. Ketika Bao Ziki mengerutkan kening, dia hanya bisa menoleh untuk melihat Tang Yi lagi. Tang Yi berpikir sejenak dan membuang selembar kertas, Red Heart 2. Kakak kedua, Zhang Yu melemparkan sekop dengan hampa. Setelah melihat ini, Hao Nan mengeluh, mengapa kartumu begitu besar? Aku belum punya satu pun. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, apakah kamu menginginkannya? Hao Nan berkata, apa yang diinginkan anak kedua? Tidak. Tidak, Zhang Yu tersenyum, diikuti dengan mengeluarkan 5, sambil berkata, flus. Ketika mereka melihat ini, mereka semua tercengang. Meskipun kartu-kartu itu cukup bagus untuk beberapa orang, tidak ada cara untuk mendapatkan flus. Zhang Yu melihat beberapa dari mereka bodoh dan tidak berbicara. Dia tersenyum dan membuang 5 kartu terakhir di tangannya, dan berkata, maaf. 4 sabuk 1, dukungan besi, aku memberikannya kepadamu. Kepuasan menonton pertempuran itu tiba-tiba tertawa lagi. Niu Zhang Yu, ini membuatmu kaya lagi. Ma Rongxuan juga sangat senang melihat ini. Dengan kepuasan dan tawa dari Ma Rongxuan, ketiga Bao Ziki pada dasarnya jelek, terutama Bao Ziki. Untuk mengetahui permainan sebelumnya, Zhang Yu telah kehilangan banyak pos. Siapa yang ingin mengubah posisinya sekarang, hanya 2 kartu, dan membiarkannya mengambil kembali banyak, bagaimana ini tidak membuat Bao Ziki marah dan sekarat. Memikirkan hal ini, wajah Bao Ziki menjadi semakin jelek, tetapi pada akhirnya dia masih menekan kegelisahannya dan menyesuaikan suasana hatinya yang tertekan. Dia berharap dapat mengendalikan situasi lagi di permainan berikutnya, dan lawan akan menangis dan menangis. Hanya saja di permainan berikutnya, semuanya jauh dari mengikuti naskah Bao Ziki. Sebaliknya, dengan meningkatnya permainan, wajahnya menjadi semakin jelek. Di tangan berikutnya, meskipun Bao Ziki sering menang, tetapi jumlah kemenangan selalu terbatas. Ketika Zhang Yu tertangkap, dia hampir tidak bisa memenangkan beberapa dolar, tetapi ketika Zhang Yu tertangkap, mereka sering menang beberapa kali. Ini membuat buku judi Bao Ziki di depan mereka bertiga semakin menipis, sementara tumpukan uang Zhang Yu di depannya semakin tebal. Aku minta maaf untuk mereka bertiga, dan aku menyerah lagi.
Zhang Yu berkata sambil tersenyum, dan menjatuhkan 3 kartu terakhir di tangannya lagi. Puas melihat haha, tertawa terbahak-bahak, setiap keluarga 3 kali lebih banyak. Cepat dan berikan, aku kehabisan uang. Hao Nan melemparkan sisa uang di tangannya ke masa lalu. Tang Yi juga memilah beberapa buku judi. Setelah meninggalkan satu, dia berkecil hati dan berkata, aku tidak punya banyak. Itu penuh dengan pendapat bahwa Bao Ziki jelek, dan sejujurnya, itu lucu, jadi beberapa kata sengaja mengatakan, Lao Bao. Kamu, uang cepat, tersenyum. Ketika Bao Ziki mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menatap kepuasan, diikuti dengan hitungan enggan beberapa ratus dolar, dan kehilangannya. Orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang itu, tersenyum dan membantu Zhang Yu mengatur uang itu bersama-sama. Melihat bahwa ketebalannya kurang dari puluhan ribu, secara alami ia iri pada orang-orang di sekitarku yang sedang makan melon. Meskipun hiburan di antara para siswa, standar puluhan ribu yuan jelas tidak pantas. Tetapi meletakkan setumpuk uang sebesar itu di sana tampaknya acuh tak acuh dan mustahil. Zhang Yu melihat waktu dan berkata, sepertinya kamu tidak punya uang. Atau mari kita akhiri seperti ini. Hao Nan dan Tang Yi sama-sama melirik Bao Ziki tanpa sengaja. Karena buku taruhan keduanya diberikan oleh Bao Ziki, apakah akan terus bermain atau tidak tergantung pada keduanya. Tentu saja, lihatlah makna di balik layar sang master emas. Faktanya, Bao Ziki juga memutus rantai modal. Awalnya dia mengira uang tunai yang telah disiapkannya benar-benar menyakitkan untuk membunuh Zhang Yu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibantai oleh lawan. Puas melihat raut wajah Bao Ziki, itu wajar saja lucu, tetapi pada akhirnya dia berdeham dan berkata, karena semua orang kehabisan uang. Kurasa begitu. Ma Rongxuan juga melihat jahitan berkata, ya, sekarang belum terlambat, kamu harus segera mematikan lampu, atau berhenti bermain. Bao Ziki Tiking terdiam sejenak. Ini untuk hari ini, mari kita lanjutkan besok malam. Lanjutkan besok. Semua orang di sekitar eksentrik ketika mereka mendengar dan berbicara. Meskipun semua orang tidak tahu uang Tang Yi dan Hao Nan, mereka juga dibayar oleh Bao Ziki. Tetapi bahkan jika keduanya tidak disertakan, Bao Ziki sendiri takut bahwa ia akan kehilangan lebih dari 10.000 malam ini. Jumlah uang yang begitu besar masih akan merugikan seorang siswa. Mungkinkah itu Bao Ziki, secara pribadi, atau generasi kedua yang kaya? Masih bermain besok, Zhang Yuanyan tersenyum dan memeriksa kembali Bao Ziki, dan berkata, apakah Anda masih memiliki uang? Saya dapat menjelaskan terlebih dahulu, kami tidak memiliki hutang. Bao Ziki mendengar dengusan dingin, dan berkata, Anda dapat yakin. Besok tidak akan kehilangan sepeser pun. Selama Anda ingat, pemenang tidak akan diizinkan pergi. Zhang Yu mendengar ini dan tersenyum, dan mengangguk, baiklah. Karena Anda begitu gigih, mari kita terus menjadi baik besok. Selama percakapan, ia mengambil segenggam uang dan mengangguk beberapa, dan melemparkannya puas, itu. Ini milikmu. Penuh kepuasan, ada sedikit rasa malu di wajahnya, apakah ini baik-baik saja? Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, apa yang salah dengan ini? Ini adalah uangmu, bukan? Berbicara tentang ini, dia mengambil sisa uang itu, diikuti dengan ekspresi bangga, bagus. Seseorang baru saja pergi ke sekolah berikan biaya hidup, aku tahu aku tidak perlu membayar di rumah. Hahaha, mendengar tawa bangga Zhang Yu, Bao Ziki sangat marah sehingga dia hampir tidak muntah darah di tempat. Keesokan harinya, pelatihan militer berlanjut. Sebagai instruktur dan guru yang bertanggung jawab atas departemen pada hari sebelumnya, tim kelas disesuaikan kembali setelah rapat untuk belajar dan berdiskusi. Pada hari yang baru, kelas Heyue telah berubah dari 1 kelas menjadi 2 kelas. Jumlah total tim sampingan juga berlipat ganda, dan susunannya telah meningkat banyak. Di bawah pengaturan Heyue, Zhang Yu menjadi pemimpin tim baru. Untuk kelas kedua, tidak mengherankan jika Zhang Yu memimpin tim untuk berlatih. Karena pelatihan sebelum kelas kedua juga dipimpin oleh Zhang Yu. Meskipun Heyue adalah seorang instruktur, seluruh proses pada dasarnya adalah penjaga toko yang bekerja secara langsung. Namun untuk kelas perangkat lunak keempat yang baru bergabung, karena mereka tidak mengetahui detail Zhang Yu, ketika semua orang di kelas keempat melihat orang yang bertanggung jawab khusus untuk pelatihan, mereka sebenarnya adalah seorang siswa, dan sejujurnya, mereka merasa sedikit aneh. Dalam pelatihan berikutnya,
Zhang Yu mendesain ulang susunan tim Fang. Untungnya, jumlah gadis di kelas perangkat lunak keempat lebih banyak. Ini dapat menghindari rasa malu karena memiliki lebih banyak pria dan lebih sedikit gadis di kelas kedua. Bangun dengan rapi dan banyak menonton. Pelatihan pagi sudah berakhir, dan sebentar lagi waktunya makan siang. Karena kafetaria yang penuh sesak, mudah untuk berdesakan, jadi Zhang Yu membubarkan tim sedikit lebih awal, agar tidak bubar sampai waktu makan, dan tidak mudah untuk mendapatkan tempat makan di kafetaria. Ketika kelas kedua tiba di kafetaria, tidak banyak siswa di sana, jadi mereka tentu saja menemukan tempat yang bagus. Namun, karena kelas kedua dan keempat saat ini tidak terlalu akrab, kedua kelas masih dibagi menjadi pria dan wanita saat makan, membentuk 4 kubu. Fang Guoxi menyelidiki arah keempat kelas, dan menoleh ke orang-orang di sekitarnya, lihatlah jumlah gadis di kelas perangkat lunak, dan kemudian lihat kelas kita. Song Junde berkata sambil tersenyum, hal semacam ini tidak bisa hanya melihat kuantitas. Itu juga tergantung pada kualitas. Faktanya, gadis-gadis di kelas kita tidak lebih buruk dari kelas mereka. Lu Fei mengangguk dan berkata, tidak. Wajah Hu Yue sebenarnya kelas 1 di kelas lain. Fang Guoxi berkata, tetapi masalahnya adalah kuantitas. Sekarang kelas kita memiliki lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Tidak peduli seberapa cantik Hu Yue, dia sendirian setelah mendengar ini, saya tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Faktanya, dalam hal rasio pria dan wanita, spesialisasi mikroelektronika kami awalnya tidak proporsional. Faktanya, ada begitu banyak gadis di kelas kami, yang sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Petik 2, Song Junde berkata, benar. Jangan lupa bahwa hanya ada satu gadis di sana, dan itu terlihat seperti keringat dingin. Kita dapat memiliki begitu banyak wanita cantik di kelas kita dan harus mengatakan bahwa itu adalah keajaiban. Hahaha, tanda seru. Anak laki-laki kelas 2 tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Wu Yue tampak penasaran ketika mereka mendengar suara itu, tetapi tidak jelas apa yang sedang dibicarakan anak laki-laki itu dengan sangat gembira. Tawa kelas 2 secara alami menarik perhatian kelas perangkat lunak keempat. Orang-orang di mikroelektronika, apa yang lucu untuk dikatakan? Siapa tahu? Benar sekali, aku tidak tahu apa yang dipikirkan guru bermarga itu. Mengapa kelas 2 harus dipimpin oleh tim untuk berlatih? Karena instruktur bermarga He awalnya adalah instruktur kelas 2. Tentu saja, mereka harus mengatur orang-orang mereka sendiri. Bukankah ini hanya hubungan terlalu berlebihan? Tidak mungkin. Hakim lebih baik sekarang. Hal semacam ini lebih baik membuka satu mata dan menutup satu mata. Bagaimanapun, mereka tidak bangga padanya selama beberapa hari. Tetapi ada dua wanita di kelas 2 yang sangat cantik. Ya, terutama yang tinggi, kurasa di perguruan tinggi kita, nilai yang setidaknya bisa masuk beberapa teratas. Aku benar-benar ingin tahu. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu siapa nama gadis itu. Tidak jelas. Potong, bukankah cukup meminta kesempatan sore ini? Semuanya terserah padamu. Fir'aun, tidak masalah. Lihat aku tidak menyangka, gadis secantik itu benar-benar pergi belajar mikroelektronika. Ini benar-benar bunga, dan akhirnya dimasukkan ke dalam kotoran sapi. Hahaha. Tawa anak laki-laki di kelas perangkat lunak keempat secara alami menarik perhatian kelas kedua, tetapi mereka juga tidak yakin apa yang ditertawakan pihak lain. Setelah makan malam, kedua anak laki-laki itu meninggalkan kafetaria bersama-sama. Zhang Yu dikelilingi oleh sekelompok besar orang, dan Bao Ziki tampak tidak senang, diikuti dengan sengaja tertinggal di belakang dengan Hao Nan, dan semakin menjauh dari tim. Faktanya, dari tadi malam sampai sekarang, karena Bao Ziki terus menarik wajahnya dan menunjukkan suasana hati yang buruk, ketiga Hao Nan tentu saja tidak berinisiatif untuk datang menemuinya dengan bahagia. Sampai Hao Nan merasakan suasana hati Bao Ziki, suasana hatinya tampaknya telah sedikit berubah. Kai Dao, Lao Bao, apa yang kamu pikirkan di malam hari? Tang Yi bergegas mendengar ini. Ya, ada rencana bagus, mari kita bahas terlebih dahulu. Bao Ziki mendengar bahwa dia melambat, melihat sekeliling, dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan, dan berkata, tadi malam, aku memikirkannya, dan berpikir bahwa alasan mengapa bocah itu akan bosan dengan anak itu, terlalu tergesa-gesa kita mempersiapkannya. Faktanya, persiapan kode rahasia itu terlalu sederhana. Mengetahui siapa anak kedua itu tidak menjamin kemenangan. Jika keberuntungan anak itu semakin kuat,
kita akan lebih banyak kalah dan lebih sedikit menang, dan kita mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Ketika Haonan mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk. Haonan kemudian berkata, apakah ada cara yang baik untukmu? Bao Ziki berkata, tadi malam aku sudah memikirkannya lama. Untuk memenangkan kembali uang itu, aku harus membuat kata sandinya sedikit lebih rumit. Tepat sebelum kalian memainkan kartu, kalian harus saling mengenal kartu masing-masing. Kartu macam apa yang bisa kubuat? Haonan mengangguk, ini adalah sebuah cara. Jika kalian tahu apa yang diinginkan orang lain, aku yakin anak itu ingin keluar dari lubang itu lagi, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Tang Yi mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, tetapi masalahnya adalah jika kata sandinya terlalu rumit. Apakah mudah untuk melihatnya? Sun Mingyi juga menyela, jangan lupa bahwa orang lain di kelas juga sedang menonton di sampingmu. Terutama si Puas dan Ma Rongxuan. Jika mereka ketahuan, mereka mungkin akan menusukmu di tempat. Setelah mendengar ini, Haonan dan Tang Yi juga memikirkan kemungkinan ini dan mengangguk bersama. Si Puas dan Bao Ziki langsung berkata setelah mendengar kata-kata itu, mereka berdua tidak perlu khawatir. Kode rahasia yang aku rancang, berdasarkan kepuasan dan IQ Ma Rongxuan, tidak mungkin ditemukan. Haonan dan Tang Yi begitu percaya diri saat mendengar Bao Ziki berkata demikian hingga ada raut wajah aneh di wajah mereka. Namun, Haonan langsung teringat sesuatu lagi, dan berkata, ya, Bao tua. Apakah kamu masih punya cukup uang tunai? Bao Ziki mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu, dan berkata, aku tidak punya uang tunai lagi di tanganku. Semua anak laki-laki sudah menang. Ngomong-ngomong, apakah kalian punya uang tunai di tangan kalian? Haonan mendengar rasa malu terpancar di wajah mereka. Haonan berpikir sejenak, lalu tersenyum, maaf Bao tua. Aku tidak membawa banyak uang tunai kali ini. Itu akan cukup untuk pengeluaranku hari ini. Tang Yi juga tersenyum dan berkata, aku tidak membawa banyak. Aku khawatir itu tidak akan banyak membantumu. Sun Mingsun tidak menjawab, dan menunjukkan bahwa sebaiknya tidak menyebutkan uang, karena maksudnya adalah dia harus menjauh dari masalah itu. Ketika Bao Ziki melihat ini, meskipun dia marah, tetapi setelah memikirkannya, dia menolak, dan berkata, itu saja. Aku akan membawa ponselku. Jika tidak, keluarlah dan tukarkan. Haonan mendengar itu berkata, tetapi seharusnya tidak ada tempat untuk menukar uang tunai di dekat tempat itu, kan? Tang Yi berkata, mengapa tidak pergi lebih jauh dan mencoba? Haonan Dao, saya khawatir itu sudah cukup jauh. Saya tidak dapat kembali ke Beijing untuk menukarnya. Sun Ming, yang belum berbicara, berkata, jangan pernah berpikir tentang ibu kota. Tetapi saya ingat desa-desa dan kota-kota terdekat, yang seharusnya memakan waktu lebih dari 10 kilometer. Tang Yi berkata, bahkan selusin kilometer terlalu jauh. Tidak ada waktu untuk bola-balik. Haonan Dao, itu benar-benar hal yang merepotkan. Bao Ziki berkata, tidak masalah jika Anda tidak dapat menukarnya. Ini masalah besar untuk memindahkan anak itu, dan saya tidak berani setuju untuk menukarnya untuk saya. Haonan mengangguk dan berkata, benar sekali. Karena anak itu telah memenangkan uangmu, aku minta maaf untuk menolaknya. Bao Ziki mengangguk, lalu menjelaskan rahasia itu kepada beberapa orang. Haonan dan Tang Yi mendengarkan penjelasan Bao Ziki dengan saksama. Meskipun keduanya merasa sedikit kesulitan, mengingat pihak lain telah kehilangan begitu banyak uang, mereka harus bersabar. Bao Ziki tidak mengatakan semuanya sampai dia menjelaskan dengan jelas, baiklah. Hanya hal ini, aku yakin dengan IQ-mu, itu akan mudah. Haonan menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka berdua merasa sedikit terjerat dalam pikiran mereka, tidak ada yang salah untuk diingat. Bao Ziki berkata, kalau begitu, pergilah dulu. Aku ada urusan dengan cucuku. Meskipun Haonan penasaran dengan apa yang akan dikatakan pihak lain, mereka tidak bertanya, dan pergi bersama. Bao Ziki mengikuti telinga Sun Ming dan bergumam dengan suara rendah. Sun Mingyi mendengarkan bisikan Bao Ziki, dan kilatan keterkejutan muncul di wajahnya pada saat yang sama. Mendengar dengan jelas dan jelas, sedikit ragu, apakah ini baik-baik saja? Apa yang buruk? Bao Ziki mendengar, wajahnya berkedip ragu-ragu, diikuti oleh kata-kata acuh tak acuh, kamu bisa tenang. Selama kamu bersedia membantuku, aku akan memberimu biaya saat itu, dan tidak ada kerugian bagimu dalam masalah ini,
dan kamu punya uang untuk diambil, apa yang perlu dikhawatirkan? Sun Mingyi memikirkannya, dan akhirnya mengangguk, dan berkata, baiklah. Tapi sebaiknya kamu tidak memberitahu Lao Hao mereka, aku tidak ingin menyinggung mereka berdua. Bao Ziki mengangguk, dan berkata, aku tidak akan mengatakannya. Dan jika berjalan dengan baik, kamu mungkin tidak membutuhkanmu pada akhirnya. Omong-omong, aku tidak akan pernah melupakanmu demi kebaikan. Sun Mingyi mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa. Sekelompok Zhang Yu datang ke taman bermain. Karena mereka belum mulai berlatih, mereka menemukan tempat yang sejuk untuk beristirahat. Apa yang dipikirkan Fang Guoxi saat ini? Hippie tersenyum di samping Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, bisakah kamu menyusahkanku? Katakan. Zhang Yuwen mengangguk. Fang Guoxi berkata, lihat, bukankah latihan kita semua milikmu sekarang? Bisakah kamu menemukan kesempatan untuk membiarkanku pergi ke gadis-gadis untuk memoles rasa kehadiranku? Sebelum Zhang Yu masih berbicara, Ma Rongxuan, yang duduk di sebelahnya, tertawa setelah mendengar kata-kata itu, hei. Aku bilang Lao Fang, anakmu terlalu membosankan, semua orang belum ada di sini. Kamu ingin menjadi kuat dulu. Petik 2, bagus kalau semua orang harus mendapat bagian. Jangan lupa makan sendiri, anakmu. Tidak, bagus kalau hanya memikirkan dirimu sendiri, itu terlalu tidak rasional. Orang-orang di sekitar mereka mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Fang Guoxi. Fang Guoxi tersenyum dan berkata, bos, bukan saudaraku yang bergerak cepat, tapi sekarang ada kesempatan bagus untuk kita. Kamu tidak memperjuangkannya, tidak heran aku. Mendengar ini, dia tertawa puas, bukannya kita tidak memperjuangkannya. Hanya saja orang kebanyakan lebih bodoh darimu. Hahaha, orang-orang di sekitar tertawa saat mendengar kata-kata itu. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, Lao Fang, apa yang kamu katakan bukanlah bahwa aku tidak ingin membantu, tetapi masalahnya adalah jika kamu seorang pria, jika aku memaksamu untuk dimasukkan ke dalam seorang gadis, aku khawatir si bodoh itu tahu bahwa anakmu itu jahat. Jika kamu diperlakukan seperti serigala oleh para gadis, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun pada akhirnya. Ma Rongxuan juga tertawa, iya. Hati-hati jangan sampai menangkap rubah pada akhirnya, jadi kamu akan menjadi kacau. Sia-sia, hahaha. Kerumunan itu semakin tertawa. Ini benar-benar masalah. Fang Guoxi tersenyum canggung, ya, Zhang Yu. Kalau begitu, kamu tidak bisa membantuku memikirkan cara. Bagaimana caranya? Zhang Yu menggaruk dahinya, lalu menoleh untuk melihat orang-orang di dekatnya, dan berkata, ya. Siapa lagi di antara kalian yang ingin menyentuh keberadaan gadis-gadis? Ada banyak orang. Lebih baik melakukannya sekali, agar tidak menggangguku nanti. Anak laki-laki di dekatnya menunjukkan sedikit rasa malu ketika mereka mendengar kata-kata itu dan saling memandang. Meskipun semua orang ingin mengambil kesempatan untuk mendekati gadis-gadis itu, siang Fang Guoxi sangat berkulit tebal sehingga tidak banyak. Fang Guoxi buru-buru berkata, apa yang kamu pikirkan? Aku baru saja mengatakan apa yang aku katakan dengan sangat bersemangat, dan sekarang kesempatannya sudah di depan mata, mengapa kalian semua mendengkur? Anak laki-laki itu saling memandang, dan beberapa orang lainnya perlahan mengangkat tangan mereka, termasuk Satisfaction dan Ma Rongxuan. Zhang Yu melirik dan mengangguk, bagus. Masalah ini akan kuserahkan padaku. Namun, hal semacam ini tidak begitu jelas, jadi aku tidak bisa terburu-buru. Aku akan membantumu menemukan kesempatan yang bagus. Namun, kamu harus memastikan bahwa kamu akan berlatih dengan saksama dalam 2 hari terakhir. Bagaimanapun, kamu harus bekerja keras untuk memainkan besi, dan kamu harus melatih diri sendiri. Apalagi yang ingin kamu lakukan untuk para gadis? Kamu bilang ya. Fang Guoxi buru-buru menepuk dadanya dan berkata, yakinlah, Zhang Yu. Kakak dan aku akan menganggapmu sebagai kepala kudamu terlebih dahulu. Apapun yang kamu katakan, aku akan melakukannya, sama sekali tidak ada. Aku juga, aku akan melakukan apapun yang kamu minta di masa depan. Satu lagi dariku, dan aku, anak laki-laki itu akan setia kepada Zhang Yubiao. Beberapa orang dari Haonan duduk di samping. Meskipun mereka tidak terlibat dalam topik tadi, pengaruh Zhang Yu mulai meningkat, dan beberapa orang pasti melihat Bao Ziki di satu sisi. Bao Ziki melihat pemandangan ini, tentu saja, wajahnya jelek. Saya harus mengatakan bahwa pengaruh Zhang Yu di kelas semakin berkembang,
yang jelas bukan kabar baik baginya. Sekarang dia hanya bisa menaruh harapan di tangan di malam hari. Jika tidak tahta pemimpin regu, saya khawatir dia semakin jauh dan semakin jauh. Pada sore hari, pelatihan berlanjut. Zhang Yu memimpin tim untuk melakukan latihan postur untuk sementara waktu, diikuti oleh pelatihan antrian. Namun, dia mengatur tim pengorganisasian secara simbolis, diikuti oleh kelasnya sendiri dan kelas keempat, dan memanggil dua kelompok orang untuk melakukan latihan antrian secara terpisah. Karena tingkat kelompok keempat jauh lebih rendah daripada kelompok kedua, dan perbandingan dilakukan secara terpisah, kesenjangannya secara alami sangat jelas, secara alami mempermalukan anak laki-laki di kelas keempat. Pelatihan sore sudah berakhir dan saya sudah makan malam. Setiap kelas juga menyelenggarakan latihan lagu militer internal, dan pelatihan hari itu sudah berakhir. Zhang Yu dan beberapa orang yang puas selesai mencuci, membeli banyak makanan di tengah jalan, dan kembali ke asrama dengan tas besar. Setelah memasuki asrama, dia dengan cepat berkata dengan puas, "Kemarilah. Ayo makan." Wah, enak sekali. Semua orang di ruangan itu dengan cepat bergegas melewatinya ketika mereka melihat situasi itu. Ma Rongxuan juga meletakkan barang-barang di tangannya di tempat tidur dan berkata, "Zhang Yu adalah timur hari ini." Semua orang dipersilakan. Semua orang tahu bahwa Zhang Yu memenangkan puluhan ribu dolar tadi malam, dan tentu saja dia tidak akan sopan padanya. Dia akan mengeluarkan banyak makanan ringan dari tas dan mulai memakannya. Tidak butuh waktu lama bagi orang banyak untuk makan, dan mereka berempat kembali ke asrama, tetapi ketika dia melihat orang banyak bergegas masuk ke kamar, dia tidak mengatakan apa-apa. Puas melihat Bao Ziki beberapa orang memasuki rumah, dan kemudian berkata dengan keras, "Lao Bao, kamu di sini." Zhang Yu untuk membuat timur, datang dan makan. Bao Ziki segera mendengus, "Aku tidak lapar." Dia berbalik dan berjalan ke tempat tidur sambil berbicara, meletakkan barang-barang untuk dicuci. Bao Ziki tidak pergi makan, yang membuat Haonan kesulitan makan, dan kembali ke tempat tidur masing-masing. Setelah Bao Ziki membereskan barang-barangnya, dia menatap Zhang Yu dan berkata dengan keras, "Zhang Yu, kamu sudah selesai makan. Kalau sudah selesai, kemarilah dan lanjutkan permainan kita." Zhang Yu mendengar senyuman, memasukkan keripik kentang ke dalam mulutnya, bertepuk tangan, bangkit dan berjalan mendekat. Ketika semua orang di kelas melihat ini, mereka dengan cepat mengambil setumpuk makanan ringan dan mengelilingi masa lalu.